pabrik di Jalan Irian, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pagi tadi. Dalam peristiwa ini lebih dari 10 orang karyawan pabrik terluka dan sebagian diantaranya meninggal dunia. Pak, di dalam ada korban, Pak? Belum jelas ya? Dan inilah video amatir yang direkam oleh salah seorang warga saat kebakaran melahap sebuah bangunan pabrik PT Mandom yang berada di Jalan Irian, Cikarang, Bekasi. Sejumlah karyawan berhamburan keluar saat asap tengah membumbung. Peristiwa ini terjadi pada saat jam kerja berlangsung. Sejumlah karyawan pabrik terluka dan sebagian lainnya tewas. Petugas masih mengidentifikasi berapa jumlah korban yang tewas lantaran masih terdapat karyawan di dalam bangunan yang terbakar. Seorang saksi menuturkan saat korban luka-luka tadi? Korban luka-luka tadi yang udah itu pergi, yang duluan. Ada berapa banyak, Mas? Kalau berapa banyaknya kurang tahu, yang pasti ada banyak itu, Pak. Jauh-jauh. Ya. Berarti ada kemungkinan di dalam ini masih banyak korban? Kemungkinan masih ada banyak korban lagi. Kan cuma sekarang kan cuma ninggal ini doang, Pak. Nunggu dingin, ruangan dingin, matang terus mungkin bisa dideteksi orang korbannya berapa. Merah. Selamat malam, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sebagian korban luka bakar akibat ledakan yang terjadi di pabrik Mandom Bekasi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan Marsyalina Gita dari RSCM Jakarta. Ya, Gita, berapa orang yang dirawat di RSCM dan juga bagaimana kondisi mereka sejauh ini? Ya, hingga malam hari ini total ada 20 korban luka bakar yang dipindahkan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan tadi korban ke-20 tiba pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saat ini seluruh korban tengah dirawat secara intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan hingga saat ini kami masih belum dapat mengetahui seperti apakah khususnya kondisi di dalam karena kami tidak boleh melihat secara langsung, kemudian juga keluarga pun juga tidak boleh diperkenankan untuk melihat para korban. Namun yang pasti tadi kami sudah sempat berbincang kepada Kepala IGD RSCM Dr. Eva dan menyatakan bahwa 20 korban luka bakar ini kondisinya saat ini kritis, namun sudah dapat ditangani secara intensif. Dan untuk penanganan sendiri yang dilakukan yakni adalah penanggulangan luka karena untuk korban luka bakar ini mencapai lebih dari 30%, bahkan ada yang mencapai 60%. Mengapa ini juga menjadi salah satu alasan dari Rumah Sakit Hermina ini memindahkan para korban luka bakar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena untuk menangani luka bakar ini memerlukan perawatan dan juga peralatan yang khusus untuk menangani luka bakar. Kemudian juga untuk penanganan lainnya yang dilakukan terhadap 20 korban. Ini adalah diberikan bantuan selang di saluran pernafasan untuk memudahkan para korban ini bernafas. Karena tadi pernyataan juga dari Dr. Eva, Kepala IGD RSCM, menyatakan bahwa seluruh korban ini menghirup asap yang mengakibatkan saluran pernafasan mereka terganggu. Sudah ada beberapa korban yang dipindahkan ke ICU dan juga nantinya seluruh korban ini akan dipindahkan ke ruang perawatan. Dan juga tadi dari pihak Kepala IGD menyatakan bahwa daya tampung ini kurang cukup sehingga rencananya besok ada beberapa yang dipindahkan ke Rumah Sakit Islam ataupun juga RSPAD. Dan saat ini kondisi di rumah sakit para keluarga masih berada di depan IGD karena mereka tidak boleh diperkenankan untuk bertemu dengan keluarga mereka yang saat ini tengah dirawat di IGD RSCM. Dan tadi juga dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa para keluarga ini dihimbau untuk pulang karena baru besok mereka dapat bertemu dengan keluarga mereka. Untuk sementara demikian berita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Marsyalina Gita melaporkan dari RSCM Jakarta.